Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah fungsi mutlak menjadi fungsi uraian menggunakan definisi nilai mutlak. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa nilai mutlak, jika di sini ada mutlak fx, itu didefinisikan menjadi dua. Yang pertama adalah x jika nilai x-nya itu lebih dari sama dengan 0, dan mutlak x itu sama dengan min x jika nilai x-nya itu kurang dari 0. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh. Yang pertama, jika diketahui fungsi fx itu sama dengan mutlak 3x min 12. Oke, dituliskan di sini. Mutlak 3x min 12 itu sama dengan definisi yang pertama. Tetap ya, di sini x, berarti x-nya adalah yang di dalam nilai mutlak 3x min 12 jika 3x min 12 itu lebih dari sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya, berarti 3x lebih dari sama dengan pindah ruas 12, atau nilai x-nya lebih dari sama dengan 12 bagi 3, 4. Kemudian untuk definisi yang kedua, yaitu di sini min x, di mana x-nya di dalam mutlak, berarti yang di dalam mutlak adalah 3x min 12 min 3x min 12 jika sini x kurang dari 0, x-nya tetap sama, yaitu 3x min 12 kurang dari 0. Jadi perbedaannya hanya di tandanya. Dicari nilai x-nya, berarti 3x kurang dari 12, diperoleh nilai x-nya kurang dari 4. Sehingga kalau dituliskan kembali, jadi di sini mutlak 3x min 12 itu sama dengan 3x min 12 jika x lebih dari sama dengan 4 dan min dalam kurung 3x min 12 jika x-nya kurang dari 4. Ini sudah selesai. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian misalnya ada contoh yang kedua seperti ini. Bisa diketahui yang kedua itu fungsi fx-nya itu sama dengan mutlak 10 min 2x. Nah, kita definisikan, berarti di sini dituliskan dulu mutlak 10 min 2x itu sama dengan tadi, berarti sama 10 min 2x jika 10 min 2x itu lebih dari sama dengan 0. Ini. Kemudian yang kedua, kita cari dulu nilai x-nya. Min 2x lebih dari sama dengan 10-nya pindah ruas, min 10. Kemudian nilai x-nya, hati-hati di sini karena di depan nilai x-nya di sini ada negatif, tanda negatif, membaginya negatif, sehingga nanti tandanya akan berubah dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Min 10 dibagi min 2 berarti 5. Lalu definisi yang kedua tambahkan min saja, berarti min 10 min 2x jika di sini 10 min 2x-nya kurang dari 0. Berarti min 2x kurang dari pindah ruas min 10. X-nya karena di sini pembaginya negatif, berarti X-nya lebih dari 5. Kalau dituliskan, berarti jadi mutlak 10 min 2x itu sama dengan yang pertama 10 min 2x jika X-nya kurang dari sama dengan 5. Yang kedua adalah min 10 min 2x jika x-nya lebih dari 5. Gini. Nah,
Sekarang bagaimana jika mutlak itu atau nilai mutlak itu ditambahkan dengan bilangan yang lainnya, seperti contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini misalkan ada fx sama dengan mutlak 4x min 8 ditambahkan 5. Ya, misalkan seperti ini ya. Kita definisikan lagi. Yang didefinisikan adalah yang di dalam nilai mutlak dulu. Ya, jadi di sini ada 4x min 8 atau mutlak 4x min 8. Kalau didefinisikan menjadi 4x min 8 jika 4x min 8 lebih dari sama dengan 0. Pindah ruas untuk mendapatkan nilai x-nya. Di sini 8, berarti x-nya lebih dari sama dengan 8 bagi 4, 2. Kemudian definisi yang kedua, di sini ditambahkan negatif 4x min 8 ini ya. Jika di sini tetap sama 4x min 8 fungsinya, tapi tandanya berubah dari lebih dari sama dengan menjadi definisi yang kedua adalah kurang dari 0. Ini ya. Lalu kita cari nilai x-nya dengan pindah ruas. Di sini kurang dari 8. Berarti nilai x-nya kurang dari 2. Ini tadi yang didefinisikan baru nilai mutlaknya. Padahal di sini fungsinya ada ditambah 5 ya. Ditambah bilangan yaitu 5. Ini yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, kita tuliskan fx-nya secara keseluruhan. Berarti di sini mutlak 4x min 8 ditambah 5. Ini sama dengan yang pertama. Tadi nilainya adalah 4x min 8. 4x min 8. Ini kita kurung saja. Kemudian ditambah 5 ya, berarti tetap ditambah 5. Kalau diselesaikan berarti di sini sama dengan berapa? 4x min 8 tambah 5 berarti min 3. Ini jika tadi syaratnya yang pertama adalah x-nya lebih dari sama dengan 2. Kemudian definisi yang kedua di sini mutlak 4x min 8-nya adalah negatif. Berarti negatif dalam kurung 4x min 8. Karena di sini ditambah 5, ya berarti di sini ditambah 5. Di sini tandanya tidak berubah menjadi min karena di sini plus 5-nya itu tidak terletak di dalam nilai mutlak. Jadi dia selalu positif, ditambah 5. Di sini juga ditambah 5, sama. Kalau disederhanakan, berarti di sini min 4x min 8 berarti plus 8 plus 5. Atau di sini sama dengan min 4x plus 13. Ini batasannya jika nilai x-nya seperti yang di atasnya ya, kurang dari 2. Tahu kalau kita tuliskan, jadi kesimpulannya mutlak 4x min 8 ditambah mutlak x min 8 ditambah 5 itu sama dengan 4x min 3. Saya tuliskan lagi di sini 4x min 3 jika x-nya lebih dari sama dengan 2. Kemudian definisi yang kedua adalah min 4x plus 13 jika di sini batasannya tadi adalah x kurang dari 2. Ini adalah hasil akhirnya. Itu ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk penjumlahan di sini dijumlahkan dengan suatu bilangan, tetap yang kita definisikan itu hanya yang di dalam nilai mutlaknya, yaitu 4x min 8. Kemudian setelah 4x min 8-nya ini kita definisikan, diperoleh ini, baru kita gabungkan dengan hasil penjumlahannya tadi, ditambah 5, berarti tadi hasil definisinya kita tambahkan dengan 5, semuanya tetap sama. Kalau misalnya di sini dikurangi 5 ya berarti di sini tetap ya dikurangi 5, dikurangi 5. Terus kemudian contoh yang keempat, nah misalnya kalau nilai mutlaknya ada 2, gimana?
Contoh yang keempat, misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan mutlak berapa? Misalnya ada mutlak saya berikan contohnya. Jadi kalau ada 3x min 12 misalnya ya, dikurangi dengan x plus 2. Ini karena di sini ada dua nilai mutlak, berarti masing-masing kita definisikan. Masing-masing didefinisikan, jadi depan didefinisikan sendiri, yang belakang didefinisikan sendiri. Kita awali dengan yang depan dulu. Berarti di sini ada mutlak 3x min 12. Ini definisinya yang pertama adalah 3x min 12 ini jika 3x min 12 lebih dari sama dengan 0. Kita pindah ruas, berarti di sini x-nya lebih dari sama dengan 4. Kemudian yang kedua ditambahkan negatif saja, 3x min 12 jika 3x min 12 kurang dari 0 atau 3x kurang dari 12 sehingga x nya kurang dari 4. Ini definisi mutlak yang pertama. Kemudian definisi mutlak yang kedua, berarti di sini mutlak x plus 2. Definisi yang pertama berarti di sini x plus 2. Ini jika x plus 2 itu lebih dari sama dengan 0. Ini ya. Kita cari nilai x-nya, berarti x-nya lebih dari sama dengan min 2, pindah ruas. Kemudian untuk definisi yang kedua ditambahkan min, berarti min x plus 2 jika x plus 2 kurang dari 0, berarti x-nya kurang dari min 2. Nah, sudah didefinisikan masing-masing, sekarang kita lihat kembali. Kita lihat batasannya. Di sini ada x lebih dari sama dengan 4, kurang dari 4, lebih dari min 2, lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari min 2. Kalau digambarkan pada garis bilangan, jadi kita gambarkan di garis bilangan ini. Maka yang terkecil adalah min 2. Di sini kita tuliskan min 2, lalu 4. Nah, di sini akan terlihat menjadi 3 bagian. 3 bagian, yang bagian yang pertama di sini kita tuliskan bagian pertama. Batasannya ini ya. Nih, saya garis. Kemudian di sini bagian yang kedua atau batasan yang kedua. Kemudian yang di sini adalah batasan yang ketiga. Untuk batasan yang pertama, nih batasan I ya yang pertama. Di sini untuk nilai X-nya itu kurang dari min 2, kurang dari min 2 karena di sebelah kiri min 2, kurang dari min 2. Kalau kurang dari min 2, maka kita lihat fungsinya tadi kita tuliskan dulu, berarti fx sama dengan mutlak 3x min 12 dikurangi, ini mutlak ya, dikurangi mutlak x plus 2 ini. Nah, ini kita gantikan sesuai dengan definisinya. Ini tadi definisinya apa? Coba kita lihat ya di sini ya. Definisinya di sini adalah 3x min 12 jika x-nya lebih dari sama dengan 4. Dan negatif dalam kurung 3x min 12 jika nilai x-nya kurang dari 4. Nah, untuk batasan yang pertama dilihat kembali tadi. Ini untuk x min 2. X kurang dari min 2, berarti yang kita gunakan atas atau bawah? Yang atas atau yang bawah? Kalau kurang dari min 2 kan artinya di sebelah kirinya 4 ya, kurang dari min 2 itu berarti kan sama saja juga termasuk dalam kurang dari 4 di sini. Kurang dari min 2 artinya juga kurang dari 4 gitu ya. Berarti yang kita gunakan adalah definisinya yang kedua, yaitu tanda min.
Sehingga di sini adalah min 3x min 12. Gini. Kemudian di sini dikurangi. Lalu ada mutlak x plus 2. Mutlak x plus 2 definisinya juga ada dua, yaitu x plus 2 untuk x lebih dari sama dengan min 2 dan negatif dalam kurung x plus 2 untuk x-nya kurang dari min 2. Karena di sini x-nya kurang dari min 2 berarti kita gunakan definisi yang bawah. Berarti min x plus 2 ini. Lalu diselesaikan saja. Berarti di sini min 3x, min ketemu min jadi plus 12, min ketemu min jadi plus dalam kurung x plus 2. Ini ya. Sehingga di sini min 3x ditambah x berarti min 2x, 12 ditambah 2 berarti plus 14. Oke, ini untuk yang batasan pertama. Sehingga untuk yang kedua, nah kalau lihat yang kedua di sini, kedua itu terletak di antara min 2 dan 4. Berarti nanti penulisannya untuk x yang terletak di antara min 2 dengan 4. Di sini ya, karena di sini tadi min 2 tidak ikut, belum ikut ya, berarti diikutkan di sini. Sehingga di sini fx sama dengan kita tulis lagi fungsinya 3x min 12 dikurangi mutlak x plus 2. Nah, dilihat untuk 3x min 12 di sini kan x-nya lebih dari min 2 ya. Kita gunakan yang 4 ya, karena 3x min 12 tadi batasannya yang 4 ini. X-nya kurang dari 4, berarti tetap gunakan yang bawah. Berarti min 3x min 12 gini dikurangi x plus 2 nya, mutlak x plus 2 nya kita pakai definisi yang mana? Sini kan x nya lebih dari sama dengan min 2, berarti kita gunakan yang atas, yaitu yang depan ini, x plus 2. Lalu diselesaikan saja di sini, berarti min 3x ini plus 12 min x ini min 2 diperoleh min 4x plus 10. Oke, ini yang kedua. Lalu kita cari yang ketiga. Yang ketiga berarti ini kalau ada, nah yang ketiga dari ini berarti untuk x nya ke kanan, di sebelah kanan 4 berarti x nya lebih dari sama dengan 4. Di sini ada sama dengannya karena tadi saat yang kedua di sini tidak ada sama dengan. Lalu dituliskan fungsi fx nya, fx sama dengan mutlak 3x min 12 dikurangi mutlak x plus 2. X lebih dari sama dengan 4, berarti yang kita gunakan adalah definisi yang pertama di sini, yaitu 3x min 12 dikurung saja. Kemudian x lebih dari 4 untuk x plus 2, mutlak x plus 2. X lebih dari sama dengan 4 berarti kita gunakannya yang atas ya, karena kan kalau ini kurang dari, lebih dari sama dengan 4 artinya kan juga lebih dari sama dengan min 2. Sehingga di sini x plus 2. Gunakan definisi yang pertama. Sehingga kalau diselesaikan di sini 3x dikurangi x, atau kita tuliskan dulu dikeluarkan dari kurungnya min x min 2. Berarti 3x min x 2x, kemudian min 12 min 2 di min 14. Oke, karena sudah ada 3 batasan, kita tuliskan saja. Jadi mutlak 3x min 12 dikurangi mutlak x plus 2 di sini sama dengan definisinya ada 3, karena batasannya ada 3. Definisi yang pertama tadi adalah ini min 2x plus 14.
batasannya untuk, jadi jika X nya itu kurang dari min 2. Kemudian yang kedua adalah ini min 4X plus 10. Ini jika terletak antara min 2 dan 4 ini. Kemudian yang ketiga adalah ini 2X min 14 jika X nya ini adalah lebih dari sama dengan 4. Oke, jadi kalau misalnya soalnya itu ada dua nilai mutlak, maka langkah yang pertama adalah mendefinisikan masing-masing nilai mutlak. Lalu untuk menggabungkannya itu dibuat dulu garis bilangan, dipilih di sini batasannya yang lebih kecil siapa. Yang lebih kecil di sini ada antara min 2 dengan 4, berarti lebih kecil min 2. Dituliskan dulu min 2, kemudian 4. Lalu kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu di sini yang kurang dari min 2. Bagian yang kedua adalah antara min 2 dengan 4. Bagian yang ketiga adalah yang lebih dari 4. Lalu untuk menentukan fungsinya, jika kurang dari min 2, maka dilihat kembali definisinya, disesuaikan. Kalau kurang dari min 2, kalau fungsinya 3x min 12, di sini kan tadi batasannya 4 ya. Kita sesuaikan saja. Karena x kurang dari min 2, artinya kan dia juga kurang dari 4. Berarti definisinya yang bawah. Dan seterusnya. Sama seperti yang lain untuk batasan yang kedua dan ketiga. Nah, gimana nanti kalau misalnya ada 3 nilai mutlak di sini fungsinya? Jadi ada mutlak yang pertama, mutlak yang kedua, mutlak yang ketiga. Berarti caranya juga sama. Kita definisikan masing-masing, kemudian dilihat batasannya. Kalau ada 3, berarti kalau nilai mutlaknya ada 3. Kemudian dibuat garis bilangan. Karena ada 3 angka ya berarti nanti ada 4 bagian. Gitu ya. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk menyelesaikan latihan-latihan soal yang berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.